Ada sebuah kenyataan yang pahit memang dalam hidup ini, yaitu sebut saja sebagai siklus kausalitas ya. Rantai makanan nih. Yang paling kecil biasanya yang paling menderita, di mana-mana sulit. Ini siklus yang luar biasa ya dalam sosial. Orang statusnya rendah dan sebagainya. Tapi saya ingin kasih contoh yang lain gitu ya. Misalkan mungkin kalian pernah melihat orang menjual motor butuh cepat. Ketika ada istilah butuh cepat, maka banyak pembeli itu yang menekan harga yang cukup dramatis ya. Sehingga penjual mau nggak mau tetap dijual karena dia sedang butuh. Nah, di sisi lain misalkan eh, menjebak ya, itu yang saya sebut menjebak ya, menjebak orang dengan kebutuhannya, memanfaatkan. Nah, hal ini yang ingin saya bahas, bahwa menjebak orang itu dengan kebutuhannya itu sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau dalam individu ke individu barangkali itu lingkup yang kecil, tapi kalau kita lihat lebih besar lagi dalam sebuah negara, atau ya katakanlah sebuah negara atau dunia bahkan, itu yang adik kuasa itu selalu menindas, tidak menginginkan negara-negara lain menjadi maju seperti dirinya, karena kalau maju nanti setara gitu dan tidak ada yang ditindas. Nah, oleh karena itu memang siklus ini siklus yang sangat berbahaya dan tidak ada obatnya sebenarnya. Paling tidak kita memahami ya. Ini sebuah kejahatan yang sering luput dari kita. Dari dalam sebuah negara mungkin rakyat dengan pemerintah. Pemerintah yang dulu mengobral dirinya untuk meminta-minta suara ketika mereka mendapat kekuasaan, melakukan penindasan karena lewat tanda tangannya segala hal menjadi mudah, cair dan sebagainya. Kekerasan ini bukan kekerasan fisik, bukan kekerasan verbal, tapi lebih tepatnya bisa disebut manipulasi, memanfaatkan situasi, sesuatu yang menjebak seseorang dengan kebutuhannya. Ini adalah bentuk kekuasaan yang tak kasat mata, namun sangat efektif mengikat seseorang dengan rantai, eh, dengan ketergantungan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ini dengan relasi sosial, pekerjaan, bahkan relasi personal. Seseorang diberikan sesuatu dalam bentuk uang, kebutuhan, akses, atau sekedar perhatian dan sebagainya. Namun di balik itu, di balik perhatian, di balik pemberian itu, tersembunyi motif untuk mengendalikan. Ya, kalau sebuah negara misalkan Cina memberi hutang, tapi ada motif kepentingan, ingin mengendalikan ekonomi dan sebagainya. Mari kita lihat lebih dekat ya. Manusia sejak awal adalah makhluk yang memiliki kebutuhan. Kebutuhan akan rasa aman, cinta, pengakuan, nafkah, dan tempat di masyarakat. Kebutuhan ini wajar. Abraham Maslow misalkan mengatakan manusia butuh diakui dan sebagainya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang wajar dan justru menjadi pendorong berkembangnya peradaban. Tapi di tangan orang yang tak bermoral, kebutuhan itu bisa dijadikan alat kontrol, jadi remote. Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, menyebut bahwa kekuasaan ini sebagai biopower ya. Yakni kekuasaan yang tak memaksa secara langsung, tetapi mengatur kehidupan lewat mekanisme kebutuhan dan ketergantungan. Kekuasaan tidak lagi hadir dalam bentuk larangan, tetapi dalam bentuk pemberian yang membuat orang takut kehilangan. Bayangkan
seorang atasan memberikan pekerjaan dengan bayaran tinggi, tetapi setiap keputusan karyawan harus tunduk karena ia tahu di balik pekerjaan itu ada tagihan, ada anak yang harus disekolahkan, ada cicilan rumah, atau dalam relasi personal seseorang yang memberi kasih sayang tapi menuntut loyalitas mutlak. Bila tidak patuh maka kasih itu ditarik dan orang itu dibiarkan merasa kosong, merasa bersalah dan takut ditinggalkan. Disinilah letak kejahatannya. Memberi bukan lagi tindakan cinta, tetapi alat untuk menciptakan hutang budi, rasa bersalah, dan subordinasi. Ini bukan semata-mata tentang kekuasaan, ini tentang manipulasi batin. Dalam tanda petik, manipulasi batin. Di mana seseorang merasa tidak punya pilihan selain tunduk karena kebutuhannya telah dijadikan jerat. Filsuf eksistensialis Sartre, John Paul Sartre, menyebut bahwa manusia bebas, tapi kebebasan itu bisa terdistorsi ketika seseorang kehilangan kontrol atas pilihannya sendiri. Ketika kebutuhan dasar, makan, tempat tinggal, rasa aman, dan sebagainya itu dijadikan alat tawar, maka kebebasan tidak lagi murni. Yang tersisa hanyalah ilusi kebebasan dalam keterpaksaan. Yang lebih berbahaya lagi, korban sering tidak sadar bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Ia merasa berhutang, dalam tanda petik, terhutang. Ia merasa harus berterima kasih, meski dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman. Dan pada titik itu, hubungan antara manusia berubah dari relasi setara menjadi relasi kuasa. Maka penting bagi kita untuk menyadari, memberi itu bisa jadi tindakan mulia, tapi bisa juga menjadi alat penindasan. Apakah kita memberi untuk membebaskan atau justru untuk mengikat? Ya, apakah kita membantu orang lain agar mereka berdiri sendiri atau agar mereka selalu ketergantungan pada kita? Mungkin ada istilah ya, memberi orang itu kasih kailnya, kasih pancing, jangan kasih ikannya. Makanya ya kalau ada pengemis gitu, jangan kasih uang gitu. Nanti mereka minta terus. Ya perspektifnya mungkin berbeda-beda ya. Akhirnya mereka ketergantungan. Kasihan. Jadi banyak relasi dalam keluarga, organisasi, institusi pendidikan, ya, bahkan negara. Jebakan ini bisa terjadi secara sistemik. Ya. Bantuan sosial misalnya. Bisa jadi alat politik, beasiswa, bisa disertai tuntutan ideologis. Bahkan cinta pun bisa dikaitkan dengan kepatuhan. Agama juga termasuk di situ. Kita butuh akan pengampunan apa sebagainya. Ya makanya agama itu disebut opium oleh Karl Marx. Ya bukan karena agamanya, tapi praktek orang, karena orang salah paham dengan agama. Nanti kita bahas pada sesi lain. Filsuf siapa namanya itu, Karl Marx, menyebut opium itu karena banyak alasan ya, bukan karena ajaran agama tapi karena orang di dalamnya itu yang menganggap agama itu penebusan dosa, ya itu keliru itu. Oke, kita lanjut. Filsafat moral mengajarkan ya bahwa tindakan baik tidak hanya diukur dari hasilnya, tapi juga dari niat dan relasi kuasa. Memberi sesuatu kepada orang yang sedang butuh adalah tindakan baik. Tapi jika pemberian itu dilakukan dengan harapan untuk mengontrol, maka itu bukan kebaikan, melainkan bentuk halus dari eksploitasi, menjajah seseorang.
membuat orang tidak merdeka lagi. Kita harus berhati-hati, baik sebagai pemberi maupun penerima. Sebagai pemberi, kita harus mengoreksi motif. Apakah kita benar-benar membantu atau sedang menanam hutang moral agar suatu hari bisa ditagih. Sebagai penerima, kita juga perlu bertanya, apakah saya sedang dibantu atau sedang dimanfaatkan? Ya itu pentingnya berpikir gitu ya. Jangan jadikan kebutuhan orang lain sebagai celah untuk menjebaknya. Kita semua punya kebutuhan, kita semua pernah butuh bantuan. Tapi manusia yang beradab adalah mereka yang membantu untuk membebaskan, bukan untuk mengikat. Karena pada akhirnya memberi yang sejati adalah memberi tanpa syarat. Seperti cinta, ya, cinta sejati dalam arti ini. Tuhan itu memberi tanpa syarat. Ya kalian mungkin bisa beralasan kenapa disuruh sholat dan sebagainya. Itu panjang lagi pada sesi yang lain. Sebenarnya sholat itu bukan kebutuhan Tuhan, tapi kebutuhan kita. Kita lanjut ya. Dan bantuan yang benar adalah yang membuat seseorang bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Bukan selamanya dipatah agar mudah dikendalikan. Saya rasa itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan kita berkomentar dan berdialektika di kolom komentar. Terima kasih.